Ada 5 faktor di dalam perilaku konsumen, yaitu 1. Persepsi. Faktor psikologis dalam perilaku konsumen yang pertama adalah persepsi. Persepsi yang merupakan sebuah proses bagi seorang untuk memilih, mengorganisir pikirannya, dan menafsirkan simbol-simbol untuk menjadi pesan yang akhirnya ditangkap oleh diri orang tersebut. 2. Proses belajar. Seperti yang banyak disebutkan sebelumnya bahwa manusia pada hakikatnya selalu belajar untuk mengembangkan diri mereka menjadi lebih baik. Dalam hal ini, proses belajar juga menentukan bagaimana konsumen berperilaku. 3. Kepercayaan. Bagaimana seseorang bisa percaya? Tentu semua itu dibangun oleh proses belajar. Sebab kepercayaan adalah sebuah pemikiran yang sifatnya deskriptif dan terjalin secara perlahan. 4. Motivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor psikologis dalam perilaku konsumen. Sebab dengan adanya motivasi maka konsumen juga memiliki dorongan yang kuat terhadap suatu pilihan. Motivasi biasanya didukung oleh 2 kebutuhan, yaitu biogenik dan fisiologis. 5. Sikap. Setelah adanya keyakinan maka sikap untuk menentukan apa yang akan dipilih menjadi faktor psikologis dalam perilaku konsumen. Menurut Coulter, sikap merupakan cenderungan konsisten untuk menyukai atau tidak atas sebuah ide dan juga objek. Ada 4 kebutuhan konsumen, yaitu 1. Kebutuhan dan keinginan konsumen. Sebagai seorang marketer, memenuhi kebutuhan dan keinginan customer hal yang penting dalam penjualan buku ajar. Hal yang diinginkan seseorang pembaca buku dikemas menggunakan bahasa yang ringan, formal, namun tidak terlalu kaku. 2. Biaya konsumen. Ada barang, ada harga yang ditawarkan. Dalam arti yang lebih luas, kepuasan seseorang pelanggan tidak semata-mata diukur berdasarkan harga. 3. Kenyamanan. Jika Anda pernah ke supermarket, Anda tentu tahu pelayanan mereka. Banyak karyawan yang berdiri siap melayani pelanggan. 4. Komunikasi. Komunikasi yang baik dan tepat menjadi satu kunci membangun kedekatan konsumen. Sama halnya dengan kasus karyawan di mal dan supermarket. Yang pertama, proses kognitif. Menurut Peter dan Olson, dalam komponen kognitif terdiri dari keyakinan atau kepercayaan arti kepada produk dan pengetahuan konsumen tentang produk. Keyakinan dan pengetahuan tentang produk ini berbeda antara satu konsumen dengan konsumen yang lain. Kognisi biasanya melibatkan pikiran, ditandai dengan pemilihan atau seleksi dari informasi kualitas, kuantitas, harga, kebutuhan, dan dapat terjadi melalui proses berpikir sadar maupun tidak sadar serta secara otomatis langsung tertarik untuk membeli. Macam-macam kognitif. Yang pertama, konsistensi, selanjutnya atribut, kategorisasi, objektivitas, autonomi, stimulasi, teologis, serta utilitarian. Manusia telah mengembangkan sistem kognitif sangat canggih yang mengungkapkan proses mental yang lebih tinggi untuk pengertian, penilaian, perencanaan penetapan, dan berpikir. Pengambilan keputusan konsumen melibatkan 3 proses kognitif yang penting. Yang pertama, konsumen harus menerjemahkan informasi yang relevan di lingkungan sekitar untuk menciptakan arti atau pengetahuan personal. Yang kedua, konsumen harus mengkombinasi atau mengintegrasikan pengetahuan tersebut sebelum mengevaluasi produk atau tindakan yang mungkin dan untuk menetapkan perilaku di antara alternatif yang ada. Yang ketiga, konsumen harus mengungkapkan ulang pengetahuan produk dari ingatannya yang digunakan dalam proses integrasi dan interpretasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang status afektif. Sikap afektif adalah menunjukkan pada dimensi emosional dari sikap, yaitu emosi yang berhubungan dengan objek. Objek di sini dirasakan sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Komponen afektif dari sikap meliputi perasaan atau emosi seseorang terhadap objek sikap. Adanya komponen afektif dari sikap dapat diketahui melalui perasaan suka atau tidak suka,
senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Isi perasaan atau emosi pada penelitian seseorang terhadap objek sikap inilah yang mewarnai sikap menjadi suatu dorongan atau kekuatan daya. Berdasarkan materi yang sudah dijelaskan, mari kita kaitkan dengan analisis Markov. Dalam menganalisis Markov, ada 3 prosedur, yaitu menyusun matriks probabilitas transisi, menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang, menentukan kondisi state. Berikut adalah salah satu contoh kasus dengan menggunakan probabilitas state.